Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bunda yang hadir dan seluruh pemirsa BTV dimanapun Anda berada, insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bunda, lembutkan hatimu dalam menerima takdir. Sikap yang paling penting kita miliki dalam diri kita adalah sikap ridho menerima. Betul? Sikap untuk selalu merasa yakin bahwa apa yang Allah tentukan untuk kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Betul? Tolong jawab yang keras. Kita punya keinginan? Allah punya keinginan? Kira-kira keinginan siapa yang paling baik? Allah. Betul? Kita punya rencana? Punya. Allah punya rencana? Punya. Rencana siapa yang paling baik? Allah. Kita punya mau? Allah punya mau? Kemauan siapa yang paling baik? Allah. Orang yang ridho, orang yang menerima dalam hidupnya akan selalu melihat apa yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Betul? Karena mohon maaf, yang kita anggap baik belum tentu baik dalam pandangan Allah. Betul? Yang kita anggap buruk belum tentu buruk dalam pandangan Allah. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi engkau menyenangi sesuatu padahal itu buruk bagimu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kita tidak tahu. Betul? Siapa yang paling tahu tentang kita? Allah. Siapa yang paling tahu tentang hidup kita? Allah paling tahu. Allah Maha tahu. Betul? Maka kita jangan sok. Belajarlah menerima apa yang Allah hadirkan untuk kita, itu yang terbaik. Bunda punya rumah tangga? Punya? Suami bunda itu yang terbaik. Kok agak mengkhawatirkan nih wajahnya nih. Bunda punya rumah tangga? Suami bunda itu yang terbaik. Betul? AA punya rumah tangga? Maka istri AA itu yang terbaik. Betul? Mungkin di luar sana ada perempuan yang lebih cantik, betul. Tapi mohon maaf, di hatiku hanya istriku yang paling cantik. Betul? Ahilman, yang lebih ganteng mungkin ada, yang lebih keren mungkin ada, tapi mohon maaf, bagiku suamiku yang paling ganteng. Betul? Suami bunda dengan AA sama atau beda? Lebih cakep siapa? Ulangi. Suami bunda dengan AA sama atau beda? Lebih cakep suami bunda atau AA? Ya Allah, Bu.
Yang jawab lebih cakep AA istighfar. Kenapa AA? Karena suami bunda dengan AA pasti lebih cakep suami bunda. Betul? Kenapa AA? Karena yang mau ama bunda hanya suami bunda. Betul? Belajar ridho, belajar menerima. Yang membuat orang kadang kurang ridho apa? Karena suka mengukur kebahagiaan orang lain untuk kebahagiaannya. Betul? Orang tuh lebih senang ngelihat punya orang daripada apa yang Allah berikan kepada kita. Betul? Sifat manusiawi. Kadang sesuatu itu lebih indah sebelum kita miliki daripada setelah kita miliki. Betul? Bunda jalan-jalan ke mall, ada tas bagus, pengen apa pengen? Dengan izin Allah itu tasnya kebeli, betul? Pertanyaannya, itu tas lebih indah setelah kebeli apa sebelum kebeli? Waktu sebelum kebeli mah pengen banget itu tas, betul? Setelah kebeli biasa aja. Betul apa betul? Kalau orang yang sudah ridho menerima, apapun yang Allah berikan itu yang terbaik. Karena belum tentu yang kita anggap baik itu baik dalam pandangan Allah. Betul? Yang kita anggap buruk belum tentu buruk dalam pandangan Allah. Kadang sesuatu yang Allah berikan untuk kita, kalau kita ridho, kalau kita menerima, pasti ada kebaikannya. Setuju? Maka untuk semua takdir yang Allah berikan, apapun itu, senangnya, sedihnya, sukanya, dukanya, lapangnya, sempitnya, selama itu dari Allah pasti baik untuk kita. Betul? Tidak ada yang kurang yang Allah berikan untuk kita. Yang kurang itu Allah atau kita? Kita yang kurang. Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar. Mudah-mudahan kita semua bisa ridho menerima takdirnya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tepuk tangan Ibu untuk Ahilman. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang ridho menerima takdir Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ada, ya. Siapa saya? Ada Ibu, iya silakan. Silakan. Sudah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abelung, saya nama Sri Rahayu dari Majelis Taklim Al-Fikri Mauk Tangerang. Mauk Tangerang. Tepuk tangan buat orang Tangerang. Saya mau bertanya, saya kan punya adik perempuan, tapi hatinya keras. Tapi saya itu sayang banget sama adik saya. Saking sayangnya itu nggak bisa marah-marahin adik saya walaupun dia nakal bagaimana. Ayah dan ibu saya itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Dia itu masih belum menerima ayah dan ibu itu meninggal. Bahkan dia rela sampai nggak mau menikah. Katanya buat apa menikah kalau ayah sama ibu belum ada, udah nggak ada. Jadi saya itu terharu gitu. Waktu saya menikah ada orang tua saya, giliran adik saya menikah nggak ada. Jadi doa bagaimana yang harus saya doakan untuk adik saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab. Mungkin karena ini dia sedih adiknya menikah tanpa ada orang tuanya. Iya. Sebenarnya kakaknya kan ada gitu. Iya. Silakan. Bunda. Kehidupan, kematian itu yang punya ketentuannya siapa? Allah. Quran surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Betul? Yang namanya mati nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Semua ketentuan siapa? Allah. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang berjiwa pasti akan mati. Maka teteh sampaikan sama adiknya, Dek, jangan menyesali atas wafatnya orang tua kita. Betul? Percayalah, tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang dititipkan kepada kita. Betul? Orang tua kita punya siapa? Allah. Pasangan kita punya siapa? Allah. Anak kita punya siapa? Allah. Pertanyaannya, kalau Allah mau ngambil lagi, boleh tidak? Yang punya siapa? Allah. Pertanyaannya, kalau Allah yang punya, kalau Allah yang menciptakan, kemudian mengambil lagi, pertanyaannya, apakah Allah tidak baik? Allah baik. Kita sayang nggak sama orang tua kita? Allah sayang nggak sama orang tua kita? Pertanyaannya, siapa yang paling sayang sama orang tua kita? Allah. Kita mungkin bilang, ya Allah, kenapa engkau panggil umur orang tua saya? Kenapa engkau ambil dulu? Kan adik saya belum nikah, nggak bisa nyaksiin. Iya, itu maunya kita, tapi Allah punya mau juga, betul? Maka teteh kuatin hati adiknya. Jangan sedih. Yakin orang tua selama kita berbuat baik di dunia, pasti di alam kubur orang tua kita bahagia, betul? Senang orang tua kita. Mungkin bedanya mereka tak menyaksikan di dunia, tapi di alam kubur mereka mengetahui kabar baik anaknya menikah. Bahagia atau tidak? Bahagia. Maka teteh sayang, kuatin adiknya agar jangan sampai rapuh, jangan sampai terjatuh, jangan sampai terpuruk, terluka, terpatah dengan semua keadaan yang pernah mengujinya. Betul? Baru yang kedua, doakan. Apa doa yang bisa nguatin adik saya, biar adik saya itu mendapatkan pengganti dari perasaan yang dia dapatkan? Kita baca doanya. Ini juga doa agar kita yang pernah kehilangan, semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik untuk diri kita. Sekali, bunda sayang pemirsa, satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Sesungguhnya semua milik Allah, dan sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala untukku atas musibah yang menimpaku, dan gantikanlah semua yang hilang dalam hidupku dengan pengganti yang lebih baik. Amin. Amalkan doa ini, baca doa ini. Semoga siapapun yang pernah kehilangan, Allah berikan kebaikan. Tepuk tangan buat teteh yang bertanya. Yang ingin curhat ke Ahilman. Mau curhat. Aku lagi sedih nih, sedih banget karena papa mama menjodohkan aku sama cowok yang aku nggak cinta. Itu sebenarnya sih nggak ada yang salah sama cowok itu. Dia itu seorang ustadz dan guru ngaji. Dia alim, sopan. Jikapun berbicara, kalaupun ngomong, tuturnya lemah lembut, baik. Tapi bagaimana aku nggak cinta sama dia. Aku nggak mau maksain hati aku, karena aku nggak mau menyesal seumur hidup. Tapi kalau ini memang sudah jadi suratan takdir aku, maka aku harus gimana ayah menerima ini? Aku nggak siap menghabiskan hidupku dengan orang yang tidak aku cinta. Silakan Ahilman.
Bunda. Menurut Bunda, cinta itu datangnya belakangan atau awalan? Belum tentu. Ada istilah witing trisno jalaran soko kulino, betul? Apa artinya? Kadang perasaan cinta itu muncul setelah kita terbiasa bersama dengannya, betul? Ini laki-laki baik, soleh, punya ilmu, alim. Menurut A, terima jangan? Terima. Susah nyari laki-laki yang baik sekarang. Susah nggak? Nyari laki-laki yang soleh susah nggak? Makanya kalau AA boleh berpendapat, biarkan cinta datang belakangan. Lama-lama kalau kita nyaman juga cinta, betul? Mohon maaf, ada nggak di antara Bunda izin mohon maaf, dulu Bunda deketnya sama siapa, nikahnya sama siapa? Iya apa iya? Jangan-jangan Bunda rumah tangga sekarang bukan yang ama dulu deket, betul? Mungkin yang deket mah jadi jodoh orang lain. Terus kenapa Bunda nikah sama yang sekarang? Apa? Takdir. Betul? Gimana rumah tangganya? Baik-baik aja kan? Kok kayak nyesel gitu sih? AA, biarkan cinta datang belakangan. Betul? Ini AA lihat sudah ada laki-laki yang baik, soleh. Menurut AA belajar buka hati untuk pelan-pelan mencintai. Karena nanti yang namanya cinta akan datang seiringnya waktu berjalan. Betul? Biarkan cinta berjalan dengan sendirinya. Dan ingat, jangan pernah merasa bahwa saya mah dipaksa sama orang tua saya. Shh. Coba ada nggak orang tua yang tidak ingin kebaikan buat anaknya? Enggak. Setiap orang tua pasti ingin memberi yang terbaik buat anaknya. Betul? Kan nggak sembarangan orang tua ngendalin kita sama orang. Betul? Apalagi mohon maaf kalau kita punya anak perempuan pasti pengen ketemu laki-laki yang baik, betul? Nggak mau nih laki-laki yang nikah sama anak kita nyakitin anak kita. Maka percayalah, orang tua kita pasti menginginkan yang terbaik untuk kita. Maka bismillah, pertanyaan yang tadi, buka hati, lapangkan hati. Semoga ketika engkau menerima apa yang orang tuamu pilihkan, walaupun belum ada cinta di perasaan, semoga berjalannya waktu Allah berikan perasaan cinta itu. Betul? Niatin semua karena siapa? Allah. Kalau karena Allah, dapat restu orang tua, insya Allah kita bisa mendapatkan kebaikan. Betul? Dan belajar bahwa takdir apapun yang Allah berikan tak akan jadi beban kalau kita orang yang beriman. Betul? Menatap semua dengan kasih sayang Allah, melihat semua dengan kebaikan Allah, menyimpulkan semua dengan kasih sayang Allah. Insya Allah kalau kita sudah menggunakan cara pandangnya kebaikan Allah, gak akan pernah menyesal dengan kehidupan kita. Betul? Pertanyaannya, Bunda, kalau Bunda punya masalah dalam hidup, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Jangan bohong, Bunda. Yang diingat Allahnya atau masalahnya? Bunda ada takdir disakitin sama orang, yang diingat Allahnya atau orang yang nyakitinnya? Gitu kan? Ujungnya Bunda merasa hidup gak adil. Ujungnya Bunda merasa hidup kok begini, bikin sakit. Padahal tidak ada satupun yang terjadi illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Semut hitam bertengger di batu yang hitam, muncul di malam hari di sebuah gua yang hitam. Mata kita mungkin tidak bisa melihatnya. Allah tahu nggak semut itu? Tahu.
daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Kita mungkin tak bisa menghitung berapa jumlah daun yang jatuh itu. Allah tahu atau tidak? Bunda dapat takdir yang menyakitkan. Kenapa bilang yang menyakitkan? Kan kalau yang seneng mah gak usah dibahas kan? Pasti terima kan? Bunda dikasih kebahagiaan, terima nggak? Dikasih kesenangan, terima nggak? Dikasih yang sesuai kita mau, diterima nggak? Nih yang susah nerima sesuatu yang nggak bikin kita seneng, betul? Nih yang susah nerima sesuatu yang bikin kita nih kok dapat yang begini. Padahal ingat, dua-duanya dari siapa? Allah. Maukah Bunda masih nawar sama Allah dengan semua kehidupan? Harusnya tidak, karena takdir Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Betul? Karena Allah tak mungkin menginginkan keburukan untuk kita. Allah pasti menginginkan kebaikan untuk kita. Maka dalam hidup percayalah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Jadi kalau ada di antara Bunda pemirsa BTV yang merasa, kenapa ujianku seberat ini? Bunda jawab, karena kita sekuat itu. Ulangi, karena kita sekuat itu. Kenapa Bunda diuji sama suaminya? Kenapa Bunda diuji sama anaknya? Kenapa Bunda mungkin diuji sama mertuanya? Kenapa mungkin Bunda diuji sama iparnya? Kenapa mungkin di antara Bunda diuji sama ekonominya, sakit tubuhnya? Kadang Bunda merasa berat dalam hidup. Kenapa seberat ini? Bunda katakan di hati, karena aku sekuat itu. Allah memberikan takdir ini karena Allah percaya kita kuat menghadapi semua itu. Betul? Kalau Bunda bisa begitu, baru Bunda akan bisa menemukan kebahagiaan. Dan syarat bisa begitu, ketika di hati punya apa? Iman. Punya apa? Iman. Jawab yang keras. Siapa yang paling sayang sama kita? Allah. Siapa yang paling mengerti tentang diri kita? Allah. Siapa yang bisa mengangkat semua kesulitan kita? Allah. La ahada arhamabika min rabbika. Tidak ada yang paling mencintaimu kecuali Allah. La ahada a'lama bihammika aqdhara ila rabbika. Tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kita, yang paling ngerti tentang dirimu, yang paling ngerti tentang takdirmu kecuali siapa? Allah. Dan tidak ada yang bisa mengangkat semua kesulitan kita kecuali Allah. Mau dapat ridho Allah? Jawab, mau dapat ridho Allah? Caranya belajar ridho dengan takdirnya Allah. Ulangi ya. Mau dapat ridho Allah? Caranya belajar ridho dengan takdir Allah. Faman rodiya falahur ridho, waman sakhito falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci, maka Allah benci kepadanya. Tepuk tangan buat Bunda semua. Jadi kalau kita beriman, insya Allah takdir tidak akan jadi beban buat kita, Bu. Artinya kita ridho menerima takdirnya Allah. Nah sekarang Hilman ridho deh menerima jamaah berdua untuk bertanya ya. Sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada. Oh nih. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah, biasa dipanggil Jide. Jide. Iya. Ya. Siti Rohmah. Ada singkatannya. Apa tuh Jide? Haji Ade. Oh Haji Ade. Silakan Haji Ade. Saya berasal dari Majelis Taklim Al-Falahiyah Jayanti Kabupaten Tangerang. Mic-nya gini Bu, mohon. Iya gitu aja. Gini saya mau mau sedikit curhat tentang kehidupan pribadi saya dan anak saya. Boleh. Saya mempunyai anak yang tanda kutip luar biasa.
yang istimewa. Dia anak yang tunarungu. Tunarungu ya. Artinya perlu perhatian khusus ya Bu ya? Ya, berkebutuhan khusus. Okay. Dan alhamdulillah dia sudah menikah. Dan suaminya pun sama, anak tunarungu, berkebutuhan khusus juga. Nah, pernikahannya ini mereka belum dikaruniai anak, ya, belum dikaruniai anak. Kadang saya suka gimana ya, sedih mendengar curhatan anak saya tentang cemoohan, pertanyaan dari teman-teman, dari tetangga, dari keluarga juga. Kadang misalnya sedih dengan omongan orang lain lah ya Bu ya, tentang kondisi hubungan anak ibu itu. Mereka suka menanyakan, katanya Isma, nama anak saya nih Isma. Iya. Isma, kok belum hamil, katanya gitu. Terus bahkan dari sekian banyak yang mencemoohkan itu, ada yang sempat bilang, kamu mah nggak bakal punya anak, nggak bakal bisa hamil. Kenapa? Karena tanda kutip, karena kan anak. Ya. Kadang saya suka mencoba untuk menjelaskan. Kata saya, Dede nggak begitu. Dede berusaha, berikhtiar, berdoa sama Allah supaya bisa diberikan keturunan. Insya Allah Dede juga bisa, nanti bisa gitu kan. Bahkan sudah berusaha berobat ya ke dokter, dan alhamdulillah semuanya kesehatannya normal kan. Nah, dari situ saya ngerasa, ya Allah, walaupun saya coba buat sabar, tabah gitu ya, buat apa, menjelaskan ke mereka gitu kan. Kata saya, insya Allah Dede pasti bisa, Dede punya keturunan gitu kan, gitu. Dan semua ini saya terima gitu, dengan kekurangan anak saya, mantu saya gitu ya, gitu. Karena kenapa ya, mungkin ini udah jalan Allah, saya diberikan anak yang mempunyai kebutuhan ya. Nah, saya di sini minta doanya dari dari ibu-ibu semua, supaya anak saya dan saya bisa menerima takdir ini gitu. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin dijawab Pak. Ya, Bunda. Anak itu titipan dari siapa? Allah. Amanah dari siapa? Allah. Tugas kita berikhtiar yang terbaik. Yang menentukan siapa? Allah. Nahnu bitakhir wallahu bitakdir. Tugas kita berikhtiar. Biarkan Allah yang menentukan. Maka sekarang ini pesan untuk semua yang sudah berumah tangga tapi belum diberikan amanah hadirnya keturunan. Terus, satu, husnuzon sama Allah, berprasangka baik kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi, sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Setuju? Sangka yang baik, berkata yang baik, berpikir yang baik, bersikap yang baik. Udah. Apapun nanti hasilnya, Allah tahu mana yang baik untuk kita. Betul? Yang kedua, jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain. Nggak ada habisnya. Betul? Bunda sayang, mulai hari ini semua yang hadir, pemirsa, jangan biarkan hatimu sakit karena ucapan orang lain. Betul? Ada dua yang tidak akan pernah habis selama kita hidup. Ada berapa? Satu yang tidak akan pernah habis, rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita, gak akan habis. Dan yang kedua yang tidak akan habis adalah apa? Ucapan, omongan, penilaian manusia yang lain kepada kita. Betul? Gak akan bisa habis. Ada aja. Kita udah baik aja, masih ada orang yang gak baik sama kita. Ada gak? Ada. Berarti
Berbuat baik kita selama ini untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk manusia. Termasuk jangan sampai hati kita hancur karena ucapan manusia. Demi Allah, seluruh manusia bersatu ingin menjatuhkan kita. Kita tidak akan jatuh kalau Allah tidak mengizinkannya. Betul? Semua manusia bersatu ingin memberikan manfaat kepada kita, gak akan bisa kalau Allah tidak mengizinkannya. Maka sekarang husnuzon. Yang kedua, tutup telinga dari ucapan orang lain. Betul? Yang ketiga, minta sama Allah. Udah, tugas kita doa saja sama Allah. Hasilnya siapa yang nentuin? Allah. Doa itu meminta, bukan memaksa. Izin, ya Allah, saya pengen punya anak. Kudu punya anak ya Allah. Kumaha kalau nggak ada ya Allah. Itu mah maksa, bukan minta. Kalau minta, serahin sama Allah. Ya Allah, hamba tuh udah pengen punya keturunan. Jika engkau berkehendak ya Allah, mudahkan hamba punya keturunan. Mudahkan jalannya, tunjukkan prosesnya yang baik. Betul? Bunda suka nggak doain suami? Benar. Doanya maksa atau minta? Bunda pengen punya anak soleh, pengen. Minta atau maksa? Kadang bunda maksa, kadang jawab sendiri. Ya Allah, hamba tuh pengen punya anak yang soleh. Tapi gimana ya Allah? Bapaknya juga nggak jelas. Itu mah bukan minta, maksa sekaligus jawab sendiri. Jangan. Doa itu apa? Minta, bukan maksa. Satu doa agar kita belajar ridho dengan takdir Allah. Sekali, bunda sayang, satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Raddini biqada'ika wasobbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Ya Allah, ridhokan aku dengan takdirmu dan sabarkan aku dengan semua ujianmu, dan berikanlah kemampuan aku untuk bersyukur atas semua nikmatmu. Amin. Amalkan doa ini, baca doa ini, mudah-mudahan kita semua ridho dengan takdirnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik ibu ya, semoga menjawab dan semoga ibu dan keluarga bisa menerima takdir ini, damai dengan keadaan. Insya Allah ketika ibu minta, Allah akan kabulkan doa-doa ibu dan keluarga. Amin, amin, amin. Baik, selanjutnya siapa? Ibu, silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari Majelis Taklim Nurul Jannah Pulau Landak, Sindang Sari, Cikarang, Bekasi. Ya. Saya sedikit ada pantunnya. Cakep, boleh. Ikan belanak, ikan tongkol. Cakep. Saya mau bertanya, jangan dongkol ya. Iya, silakan ibu. Ya, saya mau tanya tentang takdir. Kalau takdir itu kebanyakan ngeluh ya ayah. Saya juga pribadi kadang-kadang begini. Takdir itu sebenarnya apa sih namanya? Bisa diurut, bisa diurut kayak abjad atau dilacak gitu. Dikarenakan kadang-kadang kita suka denger gitu ya, apa sih, ada ibu-ibu tuh gini, kok yang masih muda mah kehidupannya gampang gitu ya.
Keinginannya gampang, punya mobil, punya rumah. Sedangkan kita yang udah tua kayak gini, cuma gini-gini aja gitu. Kenapa sih Allah itu ngasih takdirnya tidak seperti urutan angka gitu? Yang duluan seharusnya dikasih begitu, keberkahan duluan gitu. Gitu hanya itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bunda, takdir itu ada dua. Ada berapa? Satu, ada yang disebut dengan takdir mubrom. Takdir apa? Mubrom itu takdir yang kejadiannya tidak melibatkan usaha manusia. Contoh, Bunda nggak bisa milih orang tuanya siapa. Betul? Bunda nggak bisa milih terlahir dari keluarga yang seperti apa. Bunda nggak bisa milih lahirnya di mana, matinya di mana. Itu semua hak prerogatif siapa? Allah. Namanya takdir mubrom. Ada yang kedua disebut dengan takdir mu'allaq. Apa? Takdir mu'allaq itu kejadian yang ketentuannya melibatkan usaha manusia. Jadi Allah tidak mungkin menentukan sesuatu kecuali di balik itu ada usaha yang manusia hadirkan. Contoh, jodoh. Kan nggak tiba-tiba datang bim salah bim jadi apa? Prok dibantu ya. Enggak kan? Kan pasti ada prosesnya, betul? Ada usahanya, betul? Rezeki, pekerjaan, usaha, dagang, itu takdir mu'allaq. Kita yang usahakan, betul? Kayaknya, miskinnya, suksesnya, berhasilnya, gagalnya, semua ada ikhtiarnya. Maka sekarang Bunda tanya, kenapa yang muda-muda itu kayaknya tuh lebih gampang? Betul? Bunda jangan lihat muda atau tuanya, mungkin ikhtiar dia lebih baik. Betul? Ustadz, saya juga ikhtiar. Saya juga ikhtiar. Disinilah kita belajar, Bunda. Bunda mungkin bertanya sama kalau takdir itu sudah ditentukan sama Allah, untuk apa kita ikhtiar? Betul? Jawabannya, ikhtiar Bunda itu jadi amal soleh buat Bunda. Allah nggak lihat kayanya, Allah nggak lihat miskinnya. Yang Allah lihat apa ikhtiarmu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Betul? Bunda jangan iri sama orang, karena kita nggak tahu apa yang pernah Allah ambil darinya. Betul? Ada orang yang sekarang misalnya lagi dibahagiakan dalam urusan dunia. Bunda jangan iri, jangan silau. Betul? Kita nggak pernah tahu apa yang pernah terjadi dengan dirinya sehingga Allah berikan kebahagiaan untuknya. Betul? Bunda juga jangan pernah menyalahkan keadaan sekarang. Kita nggak pernah tahu apa yang Allah siapkan buat kita besok. Orang tua saya tukang jualan di pasar tradisional. Bapak saya buruh kuli angkut di pasar. Ibu saya tukang jualan di warung di pasar. Tapi ibu saya tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah agar Allah memberikan banyak kebaikan dalam hidupnya. Ibu saya mungkin tak pernah terbayang anaknya jadi seperti ini. Tapi kalau saya tanya, apa yang membuat seperti ini? Saya akan jawab, jangan-jangan ini doanya ibu saya yang belum Allah kabulkan waktu itu. Tapi Allah simpan doanya, simpan pengabulannya, dan Allah berikan kepada Ahilman saat ini. Maka Bunda jangan pernah menyesali takdir. Bunda merasa, Ustaz saya lemah, saya nggak bisa apa-apa. Mungkin takdirnya Bunda ada di situ, tapi Bunda nggak tahu takdirnya anak dan cucu Bunda nanti.
akan seperti apa dalam hidupnya. Tidak ada yang tahu dalam hidup kita, betul? Jangan pernah membenci takdirnya Allah, karena kita nggak tahu apa yang sedang Allah hadirkan. Ibu saya dulu berharap anaknya bisa ceramah di televisi. Setiap pagi nonton ceramah di TV. Ibu saya bilang, nanti Hilman ceramah di TV ya kayak ustad-ustad itu. Cek saya teh, mual mungkin atuh mah, orang kampung kita mah, jauh dari Garut ke Jakarta, kumaha carana, gimana caranya? Kata ibu saya, shh, jangan gitu nak, aminkan saja. Nanti mama doakan Hilman ceramah di TV. Sekarang setiap pagi AA ceramah di TV. Walaupun saya sedih, ibu saya belum sempat nonton saya di televisi, karena ibu saya lebih duluan dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Jangan pernah menyesali takdir apapun. Jangan pernah membenci keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Justru ketika malam terima dia gelap, Allah datangkan bintang dan bulan menerangi kegelapan itu. Betul? Terima saja. Jangan sibuk dengan takdir orang lain. Kita nggak tahu takdir yang mana yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Kadang dalam hidup kita bilang, ya Allah, kenapa begini? Nanti kita akan bilang, ya Allah, untung dulu begitu. Saya dulu pernah menyesali takdir, pernah marah sama Allah. Kenapa saya anak yatim sejak kecil? Kenapa ibu saya miskin, ibu saya susah? Sampai titik saya menyimpulkan, kalau saya belum pernah ngerasain susah, mungkin saya nggak bisa merasakan nikmat yang Allah berikan saat ini. Maka belajar ridho, belajar terima apa yang Allah berikan. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya hari ini. Ya, siap-siap ibu. Semoga besok, minggu depan, bulan depan, ibu akan mendapatkan berita gembira, bahagia atas ridhonya ibu terhadap takdir ibu. Karena ibu menerima dengan lapang dada, dengan syukur atas takdir ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba akan ada rezeki yang tak terduga. Kebahagiaan akan datang buat ibu. Amin amin. Dan buat kita semua yang menerima takdir Allah, semoga kita bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena kita beriman kepada Allah dengan qada dan qadarnya ya ayah. Itulah yang harus kita tetapkan sebagai seorang muslim, beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang Hilman sampaikan hari ini ada manfaat untuk kita semua, dan apa yang kita minta sama Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.